Di tengah tekanan AS Israel untuk mencapai gencatan senjata, keputusan Hamas kini bergantung pada pemimpin barunya, Izz-al-Din al-Haddad. Menggantikan Muhammad Sinwar yang gugur, ia dikenal sebagai sosok garis keras yang menolak kesepakatan tanpa jaminan perang berakhir. Al-Haddad diyakini tetap berpegang teguh pada tuntutan mutlak Hamas. Kini, nasib gencatan senjata berada di bawah kendalinya, keputusan yang dapat menentukan arah perang Gaza ke depan. Simak perkembangan terbaru konflik Israel-Hamas dalam video berikut. Izz-al-Din al-Haddad atau Abu Suhaib kini memimpin sayap militer Hamas di Gaza. Melansir The New York Times, informasi ini diungkap oleh seorang pejabat senior intelijen Timur Tengah dan 3 pejabat pertahanan Israel. Juru bicara militer Israel, Avi Devrin, pada Kamis 3 Juli 2025 mengungkap bahwa al-Haddad telah menjadi pemimpin baru Hamas. Mantan perwira intelijen militer Israel Michael Milstein menyebut al-Haddad memiliki garis merah yang sama dengan para pemimpin Hamas sebelumnya. Berusia sekitar pertengahan 50-an, al-Haddad disebut telah terlibat dalam perencanaan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Ia menjadi salah satu dari sedikit komandan yang masih hidup dari Dewan Militer tingkat tinggi Hamas saat serangan 7 Oktober terjadi. Saat itu, ia menjabat sebagai pemimpin divisi kota Gaza. Sejak serangan tersebut, al-Haddad menjadi satu-satunya komandan senior Hamas yang tampil dalam wawancara publik. Ia dikenal sebagai penentang keras upaya Israel menggulingkan kekuasaan Hamas di Gaza dan diyakini akan menolak pembebasan seluruh sandera kecuali perang benar-benar berakhir dan pasukan Israel ditarik sepenuhnya. Dalam dokumenter Al Jazeera yang ditayangkan pada akhir Januari 2025, ia menyampaikan sejumlah tuntutan Hamas. Tuntutan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza, penghentian perang, pembebasan tahanan Palestina, rekonstruksi Gaza, dan pencabutan blokade wilayah. Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan Hamas telah memberitahu sekutu-sekutunya mengenai rencana serangan Oktober 2023 meski tidak membocorkan waktu pelaksanaannya secara detail. Beberapa minggu terakhir diketahui al-Haddad menyatakan akan mencapai kesepakatan terhormat untuk mengakhiri perang atau perang tersebut akan ia lanjutkan sebagai perang pembebasan atau perang kesyahitan. Al-Haddad yang fasih berbahasa Ibrani juga dilaporkan sering berinteraksi langsung dengan para sandera di Gaza Utara. Pejabat intelijen Timur Tengah menyebut al-Haddad memandang perjuangan Chechnya melawan Rusia pada 1990-an sebagai inspirasi perlawanan di Gaza. Perang tersebut menghancurkan wilayah Chechnya dan al-Haddad tampak melihatnya sebagai model bagi Hamas dalam menghadapi kekuasaan Israel. AS dalam beberapa hari terakhir berupaya keras mendorong dihentikannya perang dengan mengusulkan jeda tempur selama 60 hari untuk bernegosiasi. Usulan terbaru menuntut pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup dan pengembalian jenazah 18 sandera sebagai imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap dalam 5 tahap selama periode gencatan senjata 60 hari itu. Skema ini berbeda dari proposal AS pada Mei 2025 yang mengusulkan pembebasan seluruh sandera dalam waktu 1 minggu setelah gencatan senjata dimulai. Usulan ini juga mengatur penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun tidak dijelaskan apakah penarikan itu akan dilakukan sepenuhnya atau sebagian. Sebelumnya saat gencatan senjata dilaksanakan awal 2025, Israel hanya menarik pasukan dari beberapa wilayah. Untuk menjamin perang akan berakhir secara permanen, AS, Qatar, dan Mesir akan berperan sebagai penjamin jalannya perundingan. Dalam usulan terbaru, Hamas juga diminta tidak lagi mengadakan upacara serah terima sandera yang disiarkan di televisi seperti sebelumnya. Namun hingga Kamis 3 Juli 2025, Hamas masih mempertimbangkan proposal tersebut. Pertanyaan kunci ialah apakah Hamas telah mendapat jaminan yang cukup bahwa rencana yang direvisi ini benar-benar akan mengakhiri perang secara permanen. Hamas berpegang teguh bahwa setiap rencana gencatan senjata harus mengarah pada penghentian konflik secara permanen dan keseluruhan. Menurut seorang pejabat Israel dan seorang pejabat dari negara penengah yang berbicara secara anonim, respons Hamas diperkirakan akan datang pada Jumat 4 Juli 2025. Presiden AS Donald Trump juga berharap tanggapan dari Hamas akan muncul dalam 24 jam. Bahkan jika Hamas menerima usulan tersebut,
masih butuh waktu untuk merundingkan rincian sebelum gencatan senjata bisa dilaksanakan. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hanya menyetujui gencatan sementara sampai sayap militer dan pemerintahan Hamas dibubarkan. Ia juga mengisyaratkan perang masih akan berlanjut hingga Hamas dikalahkan. אני מודיע לכם, לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאסטן, לא חוזרים לזה, הדבר הזה נגמר. אנחנו נשחרר את כל חטופינו ואנחנו נכריע את החמאס. לא יהיה, לא יהיה. לא באמת, איך אפשר להגיד את זה? זה שתי מטרות נוגדות, איזה שטויות, איזה שטויות. זה עובד ביחד, אנחנו נשלים את זה ביחד. בניגוד למה שאומרים, לא יכול, אי אפשר לעקור, אי אפשר אנחנו נחסל אותם עד יסוד. Sejauh ini, Hamas bersikukuh gencatan senjata harus menjadi jalan menuju penghentian perang secara permanen, bukan sekadar jeda sementara. Di tengah situasi inilah Al-Haddad muncul sebagai pemimpin baru sayap militer Hamas di Gaza. Sebagai tokoh garis keras yang menolak kompromi tanpa jaminan diakhirinya perang, kepemimpinannya diperkirakan akan berperan penting dalam menentukan arah strategis Hamas ke depan. Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.